warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, saya pagi ini di Islamic Center. Dan alhamdulillah juga hadir bersama saya Ustadz Salim. Alhamdulillah. Ustadz kok tiba-tiba muncul ini? Dari mana Ustadz? Dari pintu kegalauan hati. Oh, ternyata Ustadz pagi begini galau. Allahu Akbar. Kalau ngelihat wajahnya kayaknya memang galau ini. Iya, Jadi hari ini katanya Ustadz Salim galau. Nah, saya pernah melihat itu Ustadz, es anti galau. Jadi kalau minum es itu kita nggak galau. Nah, silakan Ustadz minum, tapi ini bukan es. Ini kopi Sheffield ya. Kopi Sheffield dari HNI. Insya Allah anti galau juga. Silakan minum Ustaz. Ya, Bismillah. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz kabarnya sehat ya. Alhamdulillah. Keluarga sehat. Alhamdulillah. Baik. Baik, saya bersama Ustaz Salim, sahabat saya, sahabat Habibie. Kami berada di Rokan Hulu tepatnya, di Islamic Center ya Ustaz ya. Ya, Izin Allah, tadi kami melaksanakan sholat subuh berjemaah di sini. Nah, generasi muda obat anti galau diantaranya melaksanakan sholat ya Ustaz ya, di masjid. Nah, biar jelas juga kita coba menyimak ya surah Al-Ma'arij ya. yang akan dibacakan Ustadz Salim, sehingga teman-teman semua ya, sahabat muda, sahabat Habibie, mudah-mudahan bisa menyimak ayat ini dan kemudian atas izin Allah dan diberikan kemudahan untuk mengamalkan ayat ini insyaallah. Tafadhol Ustaz. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا وإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah Ustaz. Saya mau bertanya sama Ustaz Salim, Ya, Ustaz. kenapa Ustaz galau? Ya, Atau gini, kenapa orang apa sebabnya orang itu galau? banyak sih Ustaz. Orang Banyak bisa penyebabnya orang galau. galau. Bisa karena pekerjaan, bisa karena keluarga. Pekerjaan, kenapa pekerjaan bikin galau? Gaji kecil, Mungkin gaji kecil. kemudian beban kerjaannya besar. Iya. Iya. Mungkin Terus kalau keluarga tadi apa? ya, Pengen nikah lagi nggak bisa gitu. Wah, maksudnya apa ini? ya masalah keluarga juga kompleks Ustaz ya, Ya. banyak gitu kan. Masalah anak sekolah yang sekarang ini Oh ya. nggak bisa ke sekolah, kemudian ya macam-macam Ustaz. Artinya juga masalah faktor ekonomi ya, Iya, rumah tangga ya, faktor kebutuhan, ekonomi. kebutuhan anak ternyata belum tercukupi ya. Oke. Dan boleh jadi ada yang ingin menikah tapi belum dapat jodoh gitu ya. Ya, belum punya anak Oh, gitu kan, ya,
sama istri baik, sama anak-anak baik, sama mertua nggak baik. Itu juga masalah. Ada juga ya. Galau juga ya. Nah, Jadi banyak sekali penyebabnya. Sama anak baik, sama istri baik, mertua baik, sama tetangga nggak baik. itu juga Bisa masalah. galau juga ya. Masya Allah. Kira-kira menurut Ustaz apa obat anti galau ini? Nggak cukup dengan minum kopi ya? Enggak cukup kan. Tentunya kita harus mendekati Sang Maha Pencipta yang menghilangkan galau. Artinya kalau ada generasi muda maupun generasi tua ya, kalau galau ini kan menimpa siapa saja, Iya. mau dia orang tua, mau dia anak muda ya, anak-anak gitu. Anak-anak kalau nggak dapat keinginannya seperti mainan galau juga, uring-uringan gitu ya. Jadi solusinya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz ya. Nah, tadi surah yang Ustaz baca adalah surah Arif ya. Benar. Ini juz yang keberapa Ustaz? Juz ke-29. Juz 29 ayat 70 ya. Surat 70. Ya, surah 70 ayatnya yang ayat ke-19, 18 ya. 19 ya. 20. Ya, tadi Ustaz baca ya surah ini. Innal insana khuliqa halu'a. Ya. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Ya. Mengeluh ya. Sebenarnya kalau orang bersyukur dengan yang sudah ada ini, bersabar dengan yang tidak ada, saya rasa nggak ngeluh itu. Salah satu orang mengeluh itu karena kurang pandai bersyukur ya dengan yang ada, lalu tidak bersabar Anda. Ngeluh rumah kecil, ngeluh gaji kecil, ya, ngeluh mungkin ya, kendaraan yang masih kecil dan seterusnya. Ya, baik. Nah, intinya memang pada dasarnya manusia itu banyak yang mengeluh ya. Iya, karena memang fitrah saja. Fitrah ya. Karena Allah. Dimana ada pengecualian nanti gitu kan. Oh, ada pengecualian. Boleh kita lihat ayat ini saja. Kemudian di ayat berikutnya ya, iza masahu syarru jazua. Apabila dia ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Susah betul hidup ini. Susah. Ya. Kalau ketemu orang yang ngeluh terus, kita yang bikin susah ya. Iya. Jadi bikin kita susah ya. Nggak enak juga. Iya, kita juga melihat orang yang seperti itu tentunya Pesimis. merasa nggak nyaman juga kan, gimana nih, kayak nggak ada semangat hidup saat itu. Seharusnya kita kan bertemu dengan orang-orang yang optimis ya. Baik. Kemudian kalau dia mendapatkan harta juga manusia itu bisa mengeluh ya, karena kurang Ya. lalu membuat dia kikir kan. Kalau dari ayat ini Anda membacanya Ustaz, terjemahannya kita ulangi ya. Wa iza masahu khairu manu'a, dan apabila mendapat kebaikan harta dia jadi kikir gitu. Jadi kalaupun banyak harta kemudian kita menjadi kikir, kita akhirnya mengeluh juga ya, karena kurang ya. Iya. Kurang, tidak pernah cukup, akhirnya kita banyak mengeluh. Tapi kalau harta kita banyak kemudian menjadikan kita dermawan, itu justru kita membuat happy ya, itu kita yang bahagia, akan menenangkan. jiwa. Karena itu anak berdoa semoga Ustaz menjadi hartawan yang dermawan. Ini Ustaz juga tentunya. Alhamdulillah. Yang duluan mana nih Ustaz apa Anda dulu? Sama-sama. Kita sama-sama ya. Mudah-mudahan menjadi ya muslim yang dermawan Ustaz ya. Baik. Nah, ini pengecualian yang Ustaz bilang tadi ya. Iya. Nah, inilah obat anti galau itu. Ilal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Jadi kalau kita ada masalah, istainu bisobri wassalat. Jadi sabar dan sholatlah yang membuat kita ini keluar dari kegundahan ini. Rasulullah pernah gundah juga tuh, gelisah maksud Anda,
ketika istrinya meninggal dunia ya. Dan peristiwa ini kita biasa peringati juga di bulan Rajab ya, ketika Isra dan Mi'raj ya, Nabi langsung menjemput perintah sholat. Salah satu penyebab beliau gitu kan Iya. Isra kan itu. Berangkatkan ya dalam Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa ya, Masya Allah, sehingga Nabi langsung diberikan terapinya ya. Kalau lagi sedih, gundah, maka sholat. Iya. Nah, sahabat-sahabat pun kalau ada masalah-masalah kemudian melaksanakan ibadah sholat itu Ustaz ya. Mereka berwudu lalu sholat. Kalau anak muda sekarang begitu galau, cari obat anti galau katanya. Iya. Narkoba. Itu bahaya. Itu bukan tambah bahagia ya, tapi tambah galau ya. Iya, awalnya mungkin sesaat Sesaat. dia mengkonsumsi itu, Ya. setelah hilang efeknya balik lagi. Atau dia minum minuman keras ya. Justru makin buruk. Makin buruk keadaannya, makin buruk keadaan. Saya sepakat itu Ustaz. Lalu dia berzina misalnya ya, justru menambah masalah baru ya. Seharusnya dia bersihkan dirinya, kemudian dia sholat ya, bilal musallin. Nah, kemudian alladzina hum ala sholatihim daimun, mereka yang tetap setia melaksanakan sholat, istiqomah ya. Jadi kalau ada bilang saya udah sholat Ustaz gitu, Kok masih galau masih gitu. galau? Ya, berarti Udahlah maksiat aja lah gitu ya. ada yang keliru, mungkin ada yang kurang dari sholatnya. Saja sholatnya itu tidak dinikmati, sholatnya buru-buru, sholatnya hanya melepaskan kewajiban. Itu tentu jadi catatan bahwa bukan sholat seperti itu yang dimaksud. Artinya nggak cukup sekali kan, Iya. perlu berkali-kali. Iya, dawam kan daimun. Sholat itu kan doa, Iya. dimana mulai dari kita takbir sampai kita salam, dari bacaan-bacaannya itu kan banyak sekali doa-doa. Nah doa kan dah cukup sekali ya, harus berulang kali, sehingga kita melaksanakannya terus-menerus. Semoga ini menjadi jalan keluar dari persoalan yang ada gitu ya. Dan dalam ajaran Rasulullah SAW tentu sholat banyak sekali kan, di samping sholat subuh yang tadi kita laksanakan, sholat wajib, masih ada sholat tahajud ya, sholat yang luar biasa itu kan. Itu anti galau banget. Itu anti galau banget ya. Memang makanya kalau bisa melaksanakan itu orang bisa menikmati hidup ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah ya Ustaz, sholat malam ya. Nah, namun ada lagi nih Ustaz, obat anti galau yang lain selain sholat ya. Walazina fi amwalihim haqqul ma'lum, dan orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Jadi dua nih kuncinya nih ya sahabat dimanapun berada. Yang pertama adalah sholat sebagaimana ayat tadi, ilal musallin. Yang kedua adalah sedekah, berbagi. Ustadz misalnya ketemu orang nih, kemudian antum punya sesuatu yang antum bisa berikan ke dia, ya berbagi untuk orang lain, itu rasanya bahagia kan? Iya kan? Ya ikhlas ya. Mudah-mudahan tidak terpaksa. Nah, jadi memang di situ ada kepuasan tersendiri. Saya kepuasan. Bentar, maaf saya potong. Ustaz lebih senang ditraktir atau mentraktir? Jujur ya. Lebih senang mentraktir Sebenarnya iya. lebih senang mentraktir ya. Tapi pas prakteknya lebih senang ditraktir. Enggak juga. Ya Sama-sama lah. sama-sama ya. Tapi memang kalau dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memang enaknya tangan di atas kan? Iya. Lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi ulia minal yadi sufla kan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Intinya ya berbagilah intinya ya, charity itu. Makanya ada zakat ya saja, ada wakaf. Ya. Nah ini Islamic Center luar biasa ya. Boleh jadi banyak juga dana umat yang masuk ke sini untuk bisa terus operasional ya. Ini
ada sekolah tahfiz Quran juga kita lihat Ustaz. Ya. Dan alhamdulillah banyak kegiatan juga di sini. Jadi sahabat-sahabat yang belum kemari silakan kunjungi juga ini. Mungkin ini bagian destinasi ya, wisata syariah Iya, Ustaz. Islamic Center yang ada di lokasi. Ustaz kabarnya pernah naik lift ya? Pernah naik ke menara Nampak istri Ustaz dari atas. karena nampak saya karena naiknya sama istri. Oh, naiknya sama istri. Iya, Masya Allah. Tapi yang jelas banyak yang terlihat juga Ustaz ya. banyak Alhamdulillah. hampir sekota. Ya, ya. Jadi kembali ke obat anti galau itu Ustaz. Ya Allah, merpati nggak pernah ingkar janji Ustaz ya. Kalau ada pasangan yang setia, maka pasangan yang lainnya nggak galau ya. Iya. Biar setia ya sama-sama dekat sama Allah kan. Alhamdulillah. Silakan kopi Ustaz. Ya. Jadi sahabat dimanapun berada ada dua itu. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah sedekah. Ya. Nah ini obat anti galau yang bisa kami share pada kesempatan ini. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menjaga sholat kita Ustaz ya. Dimanapun kita berada ya. Bahkan dalam Islam itu banyak kemudahan Ustaz ya. Ya. Kita boleh menjamaknya ya, memosornya ketika dalam perjalanan. Sahabat doakan kami selamat sampai tujuan kembali. Nah, semoga Allah pertemukan kita kembali. Jangan lupa Ustaz ya, di subscribe Abi Yudi Official Ustaz ya. Ustaz Salim ini sahabat saya yang juga membantu tentunya di channel edukasi kita. Bisa itu ada kajian, bisa itu motivasi, bisa itu tentang kewirausahaan Ustaz ya, dan lain sebagainya lah ya. Yang penting kita semua bisa bermanfaat ya Ustaz melalui media ini, dan semoga konten-kontennya juga bermanfaat ya Ustaz. Bagaimana hari ini obat galau ada dua, yaitu sholat laksanakan, yang kedua jangan lupa sedekah ya, berbagi. Semoga Allah mudahkan rezeki kita, Allah mudahkan rezeki sahabat semua dimanapun kita berada. Ada pesan lagi Ustaz yang mau disampaikan? Terkait tadi ada dua, kan sebenarnya ada beberapa lagi. Di ayat ini nanti bisa sahabat semuanya baca. Surah Al-Ma'arij tadi. Kalau tidak salah sampai ayat 35. Termasuk menghindari zina ya. Ya, menghindari zina. Zina itu membuat kita galau ya. 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 Nikmat sesaat, penyesalan seumur. Baik, kalau tidak ada lagi Ustaz, kita cukupkan sampai di sini. Mungkin Ustaz bisa lihatkan ke sahabat ya, barangkali ada yang belum kemarin, teman-teman Abi Yudi yang ada di Jakarta barangkali, atau yang ada di Sumatera Barat. Kita lihat ya. Alhamdulillah, itu Islamic Center masjidnya. Itu menaranya. Ini kurma Ustaz ya? Kurma Ustaz. Cuman belum berbuah. Kalau berbuah tadi kita panen sama-sama. Ya. Itu menara yang bisa naik lift ya? Iya Ustaz. Segar sekali udara pagi ini. Dan alhamdulillah tadi banyak burung Ustaz ya? Banyak. Burung merpati. Insya Allah. Dan pagi-pagi sudah banyak pelaku UKM ya, yang jualan kopi, teh gitu. Untuk sarapan pagi Sarapan saya. Pagi ya. Alhamdulillah. Bagus sekali. Baik. Itu maksudnya banyak sekali anak-anak belajar Al-Quran. Sepertinya dengan keberadaan Islamic Center ini Ustaz, banyak yang berbahagia nih, termasuk hewan-hewan Allah luar biasa ya, bertasbih ya. Ya, ikut di sini ya. Merpati tadi berkumpul banyak nih, burung-burung yang lain luar biasa nih. Kita cukupkan sampai di sini. Baik, kami undur diri sampai bertemu kembali.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Obat anti galau, sholat dan perbanyak sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.